Kampanye Gallipoli adalah pertempuran yang terjadi di Gallipoli, Turki dari bulan April tahun 1915 sampai Desember tahun 1915 selama Perang Dunia Pertama. Operasi gabungan Britania Raya dan Prancis ini dilaksanakan untuk merebut ibu kota Kesultanan Utsmaniyah, Istanbul, dan menyediakan rute laut yang aman untuk perdagangan militer dan agrikultur dengan Rusia. Namun usaha ini gagal dan kedua belah pihak menderita korban jiwa yang besar. Operasi Dardanella, Turki. Angkatan Laut Jerman, sekutu Turki, mengirimkan kapal selam pertama mereka ke Mediterania untuk menanggapi kampanye Inggris-Prancis di Dardanella. Pertama, U-boat dikirim, U-21 dan dua kapal pantai kecil UB-7 dan UB-8 mencapai kesuksesan awal. Namun U-21 tenggelam, yaitu adalah kapal perang Angkatan Laut Kerajaan HMS Triumph dan HMS Majestic pada tanggal 25 dan 27 Mei pada perjalanan ke Konstantinopel atau Istanbul. Serangan ini dipimpin oleh Winston Churchill atas perintah Lord Kitchener. Awalnya, Inggris sukses hingga 18 Maret armada Entente di bawah pimpinan Laksamana de Robert yang berisi beberapa kapal selam Inggris dihantam oleh meriam-meriam Turki yang terletak di kedua sisi selat tersebut hingga angin kencang menyapu bobek hingga kapal itu menabrak sesuatu yang membuatnya meledak dan tenggelam 7 menit kemudian. Kepanikan melanda armada tersebut karena Irresistible meledak juga, yaitu adalah salah satu kapal selam Inggris karena menghantam ranjau sehingga oleng. Kemudian kapal Ocean yang bertugas menolong awak Irresistible meledakkan ranjau lainnya. Melihat itu, penembak artileri Turki bersorak-sorai dan semakin bersemangat menembakkan artilerinya ke kapal-kapal Entente yang mulai panik. Tembakan tersebut mengenai HMS Queen Elizabeth, Suffren, Gaulois, dan Inflexible. Hasil ini membuat Entente mundur dengan kerugian berat. Invasi. Setelah kegagalan serangan Angkatan Laut, maka diputuskan bahwa pasukan darat diperlukan untuk menghilangkan pergerakan artileri Turki. Hal ini akan memungkinkan untuk menyapu ranjau air untuk kapal-kapal yang lebih besar. Sekretaris Negara Inggris untuk perang, Lord Kitchener, menunjuk Jenderal Sir Ian Hamilton sebagai pemimpin kekuatan ekspedisi Mediterania untuk melaksanakan misi. Pada awal 1915, tentara sukarelawan Australia dan Selandia Baru berkemah di Mesir menjalani pelatihan sebelum dikirim ke Prancis. Infanteri dibentuk ke Korps Tentara Australia dan Selandia Baru atau yang disebut ANZAC. Jenderal Hamilton juga memiliki divisi reguler ke-29 Inggris, divisi marinir Kerajaan Inggris, marinir dan Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang disusun dengan merekrut personel secara tergesa-gesa, dan Korps Ekspedisi Oriental Prancis termasuk 4 batalion Senegal di bawah komandonya. Persiapan Ottoman. Ada penundaan lebih dari 6 minggu sebelum pasukan tiba dari Inggris, memungkinkan pasukan Turki memiliki waktu untuk mempersiapkan serangan darat. Para komandan Kekaisaran Ottoman mulai memperdebatkan cara terbaik untuk mempertahankan Semenanjung. Semua sepakat bahwa bentuk yang paling efektif adalah pertahanan dengan cara menahan dari tanah tinggi di punggung Semenanjung. Namun ada ketidaksepakatan tentang posisi pendaratan musuh untuk memusatkan kekuatan mereka sendiri. Mustafa Kemal, 34 tahun, Letnan Kolonel, kenal seluk-beluk Semenanjung Gallipoli setelah operasi melawan Bulgaria di Perang Balkan. Percaya bahwa Tanjung Heles, ujung selatan Semenanjung, dan Gaba Tepe sebagai kemungkinan dua daerah untuk pendaratan pasukan. Dalam kasus pertama, Kemal menganggap Inggris akan menggunakan angkatan laut dengan perintah mendarat dari setiap sisi ujung Semenanjung. Dalam Gaba Tepe,
jarak pendek ke pantai timur berarti pasukan bisa dengan mudah mencapai Naraus. Namun, Otto Liman von Sanders tidak setuju, sehingga dia menargetkan pertahanan Utsmani yang paling penting dalam menjaga selat. Karena itu, Sanders menempatkan 2 divisi, sepertiga dari total kekuatan pasukan kelima di daerah ini. 2 divisi di Bulair terkonsentrasi di utara Semenanjung Tanah Genting, di mana ia percaya bahwa daerah itu harus diamankan. Akhirnya, di Cape Helles, di ujung Semenanjung, dan sepanjang pantai Aegea, 2 divisi yaitu Divisi 9 dan 19 ditempatkan, dan yang terakhir ditempatkan di bawah komando Mustafa Kemal. Von Sanders, perwira Jerman, sekutu Ottoman, menempatkan sebagian besar pasukan Ottoman di pedalaman dengan pertahanan pantai kecil tersebar di seluruh Semenanjung. Strategi menuai pertentangan dari Panglima Turki, termasuk Mustafa Kemal Atatürk, yang percaya pasukan Turki terlalu tersebar luas dan tidak dalam posisi untuk mendorong penyerang langsung ke laut. Namun, keterlambatan pendaratan oleh Inggris dapat membuat perwira Turki berhasil mempersiapkan pertahanan dengan baik. Konfrontasi pada pendaratan. Rencana invasi 25 April tahun 1915 adalah untuk divisi ke-29 mendarat di Helles, di ujung Semenanjung, dan kemudian maju ke benteng-benteng Kilit Bahir. Di kedua pantai, para pejuang Turki sudah siap dalam posisi menyerang. Pasukan muncul satu persatu dari pelabuhan-pelabuhan. Target disajikan sempurna ke senapan mesin Turki di benteng Sedul Bahir. Dari 200 tentara pertama yang mendarat, hanya tersisa 21 orang yang berhasil ke pantai. Namun seperti di Anzac, para pembela Turki terlalu sedikit untuk memaksa Inggris kembali ke pantai. Pada pantai W, kemudian dikenal sebagai pendaratan Lancashire, yang mampu mengalahkan pertahanan meskipun kerugian yang sangat besar, 600 terbunuh atau terluka dari total kekuatan 1.000 orang. Para batalion yang mendarat di pantai V menderita sekitar 70% korban. Selama pertempuran di sektor ini, Sersan Yahya dengan 5 regu infanteri memisahkan diri mereka sendiri. Peleton Turki ini bertekad untuk memukul mundur dengan beberapa serangan di posisi puncak bukit mereka. Setelah pendaratan, hanya sedikit dari pasukan Dublin Fusiliers dan Munster Fusiliers yang selamat dari serangan Turki. Karena itu, kemudian mereka digabung hanya menjadi satu unit yang disebut sebagai The Dubsters. Hanya tersisa 1 perwira Dublin yang selamat dari pendaratan keseluruhan. Dari 1.012 Dubliners yang mendarat, hanya 11 yang selamat tanpa cedera.